Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadli Muhammad Habibi dengan NIM 0557060017. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan program studi Sistem Informasi. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas praktikum 2 untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Kalau di tugas 1 kemarin, kan kita dilarang menggunakan looping. Nah, di tugas 2 ini saya sudah upgrade aplikasi bernama restoran Java Corazon dengan mengimplementasikan struktur looping, yaitu for, while, dan do while. Kemudian switch case serta menambahkan fitur baru yaitu manajemen menu untuk pemilik restoran. Oke, kita langsung saja mulai dari kelas yang pertama yaitu menu.java. Nah, di file ini tuh menu tetap saya pertahankan sebagai representasi dari objek makanan dan minuman. Ada tiga atribut utama yaitu nama, harga, dan kategori. Ketiga atribut ini tetap menggunakan modifier private untuk menjaga prinsip enkapsulasi dan nilainya di sini diisi lewat konstruktor. Kemudian saat objek pertama kali dibuat. Nah, yang baru dibandingkan dengan tugas 1 adalah bagian bawah ini. Selain ada getter, sekarang saya menambahkan setter yang diisi dengan set nama, set harga, dan set kategori. Setter ini diperlukan karena sekarang ada fitur manajemen menu. Nah, tanpa setter, kita nggak bisa ngubah data menu yang sudah ada. Misalnya, pemilik ingin update harga atau ingin menghapus harga atau menambahkan harga. Nah, tanpa setter ini tuh nggak bakal bisa. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke main.java-nya ya. Di bagian atas kelas ini ada beberapa konstanta variabel global. Di sini saya ngejelasin terlebih dahulu kalau misalkan aplikasi restoran yang udah saya buat tuh fiturnya ada apa aja sih dan pakai struktur apa aja sih seperti itu. Kemudian di bagian ini kan ada max menu dan max order sama dengan 50 ya. Jadi ini tuh batas kapasitas array yang kita pakai. Jadi di bawahnya ada array daftar menu, terus dengan tipe menu dengan kapasitas max menu. Bedanya dengan tugas 1, kali ini saya tidak pisahkan array makanan dan minumannya. Semuanya saya gabung ke satu array supaya operasi CRUD-nya lebih mudah. Nah, jumlah menu yang aktif ini tuh bakal dicatat oleh variabel jumlah menu yang ini. Selanjutnya kita ke data pesanan ya. Di data pesanan ini tuh saya menyiapkan beberapa array untuk menampung pesanan pelanggan, mulai dari nama order, jumlah, harga, kategori, dan seterusnya. Ukurannya saya sengaja buat besar karena tugas 2 ini pelanggan boleh pesan sebanyak-banyaknya sampai ketik selesai. Sekarang kita masuk ke metode init menu ya. Di metode init menu ini tuh otomatis jalan di awal program untuk isi data menu awal. Di sini saya udah memasukkan 5 makanan dan 5 minuman. Jadi untuk syarat minimal 4 menu per kategori di dalam tugas itu sudah terpenuhi. Selanjutnya kita masuk ke metode tampilkan menu. Instruksinya meminta tampilan dikelompokkan berdasarkan kategori ya. Di sini ada perbedaan dengan tugas 1. Kalau sebelumnya kan saya manggil index array itu satu persatu secara manual. Nah, sekarang di sini saya menggunakan for loop. Program looping ini tuh dari indeks ke 0 sampai ke jumlah menu.
Lalu di dalamnya ada if untuk menyaring apakah item tersebut merupakan makanan atau merupakan minuman. Hasilnya kode akan jadi lebih ringkas dan otomatis menyesuaikan kalau ada penambahan menu baru. Jadi ini bakal memudahkan kalau misalnya kita menggunakan looping. Kemudian kita masuk ke metode cari menu berdasarkan nama. Jadi tugasnya itu tuh ini buat ngeverifikasi apakah nama yang diketik pelanggan itu ada di sistem atau enggak. Di sini saya ganti signed if else yang panjang dari tugas satu itu dengan satu for loop yang ini. Program jadi bakal menyapu seluruh daftar menu. Kalau cocok pakai equals ignore case agar tidak sensitif antara huruf besar dan huruf kecil. Jadi nanti langsung return objek daftar menunya. Nah, kalau sudah habis tapi nggak ketemu, nah bakal munculin return null. Oke, selanjutnya kita ke validasi input. Di dalam loop ini saya nerapin validasi input yang cukup ketat. Jadi kalau misalnya format salah, misalnya ini kan ada dia nggak masukin dia format masukin nama atau nama makanan dan minumannya itu tidak menggunakan nama menu sama dengan jumlah. Nah, itu bakal muncul salah dan nanti bakal minta input ulang. Di sini saya menggunakan looping. Jadi kalau misalnya format salah ini tuh seperti jumlah bukan angka atau nama menu tidak ada di daftar. Nah, program ini nggak bakal crash dan munculin pesan error lalu continue. Artinya langsung balik lagi ke awal loop untuk meminta input ulang. Pakai while ya. Lalu ada di sini di penggabungan pesanan. Di sini saya nerapin kalau misalnya pelanggan nginputin contoh pelanggan udah nginputin satu nasi padang, tapi ada lagi pelanggan nginputin lagi nasi padang mesennya 2 gitu. Nah, nanti itu di akhir tuh bakal dijumlahin nasi padangnya jadi 3. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi cukup nambahin jumlahnya ke data yang sudah ada. Itu sebagai validasi. Oke, selanjutnya kita ke metode hitung subtotal. Di metode ini tuh menghitung total harga pesanan sebelum pajak dan diskon. Jadi saya hapus perhitungan manual statis dari tugas 1 dan diganti dengan for loop. Yang ini program looping ini tuh dari indeks ke 0 sampai jumlah item. Lalu di tiap iterasi mengalihkan harga ke I dengan jumlah ke I. Dengan cara ini tuh berapapun item yang dipesan tetap bisa menghitung dengan tepat. Oke, selanjutnya kita ke metode pilihan minuman gratis BOGO. Beli buy one get one ya. Pertama, di sini saya menggunakan for loop untuk menyapu array pesanan dan mengumpulkan item dengan kategori minuman. Lalu di bagian ini, if jumlah minuman sama dengan 1, dan bagian cetak pilihan yang di bawah ini, kalau misalnya nggak ada minuman, promo ini tuh nggak bakal berlaku. Kalau misalnya hanya ada satu minuman, otomatis minuman tersebut bakal digratisin nambah gitu. Tapi kalau misalnya ada 2 minuman atau lebih, program bakal nampilin daftar pilihan agar pelanggan bisa memilih sendiri minuman mana yang mau digratiskan. Untuk input pilihannya di sini saya menggunakan while loop dengan validasi. Jadi kalau misalnya pelanggan masukin huruf atau angka di luar pilihan, program bakal nolak dan minta ulang sampai inputnya benar.
Sekarang kita lanjut ke cetak struk. Jadi di sini tuh semua kalkulasi akhir dikerjakan menggunakan struktur keputusan. Program bakal ngecek dulu apakah ada minuman gratis atau enggak. Contohnya ini sintaksnya. Kemudian kalau misalnya subtotal lebih dari 100.000, diskon 100% bakal dihitung. Dikalkulasi dari nilai diskon, lalu ditambah biaya pelayanan untuk dapat total akhir. Lalu untuk mencetak rincian pesanan, di sini saya menggunakan for loop, looping array pesanan untuk cetak nama, lalu jumlah order, harga per item dengan format tabel yang ini. Ini format tabelnya. Selanjutnya sekarang kita ke fitur baru di tugas 2 yaitu manajemen menu untuk pemilik restoran. Jadi navigasinya itu di sini saya menggunakan kombinasi dari while loop dan switch case. While loop selama variabel kembali bernilai false, menu terus ditampilkan. Jadi pemilik tuh nanti tinggal ketik angka dan switch case bakal ngarahin ke metode yang sesuai. Apakah apakah nambah menu atau misalnya ubah menu atau misalnya hapus menu. Nah, atau kembali ke menu utama. Lalu kita ke tambah menu ya sebagai contoh. Di tambah menu ini tuh pemilik bisa nambahin menu baru secara berulang. Ada while loop yang setelah berhasil tambah akan tanya apakah bakal nambah lagi. Lalu ada input validasi juga dari nama, kategori, dan harga bakal dicek dulu sebelum disimpan. Lalu di manajemen ubah harga menu dan hapus menu ada sistem konfirmasi. Jadi sebelum misalnya data kehapus yang ini, nah yakin ingin menghapus menu ini, jadi bakal ada validasi terlebih dahulu apakah yakin bakal menghapus atau enggak. Di sini saya menggunakan while loop. Nah, khusus untuk penghapusan, kalau misalnya konfirmasi iya, program itu bakal ngejalanin for loop untuk menggeser elemen array ke kiri supaya tidak ada celah kosong gitu. Jadi misalnya kan yang dihapus itu menu ketiga, sedangkan di menu keempat itu ada. Nah, kalau misalkan dihapus, menu ketiga itu kan bakal hilang. Nah, jadi menu keempat itu bakal maju ke menu ketiga. Biar data array-nya tuh bakal tetap rapi walaupun ada konfirmasi penghapusan. Oke, untuk yang terakhir yaitu ini metode main, menu utama. Jadi di bagian terakhir ini tuh merupakan source code yang merupakan titik awal dan pusat kendali dari aplikasi. Di sini saya menggunakan kombinasi dari while loop dan switch case. Selama variabel keluar bernilai false, menu utamanya itu bakal terus ditampilkan. Di opsi 1, program bakal ngejalanin alur pemesanan sampai cetak struk. Misalnya pilih opsi 2, masuk ke menu manajemen menu. Sedangkan ada opsi 0, program bakal ngucapin terima kasih, set keluar jadi true, dan loopingnya bakal berhenti. Seperti itu. Kurang lebih untuk source code-nya seperti itu. Untuk selanjutnya, mari kita ke demonstrasi eksekusi programnya.
Oke, mari kita jalankan untuk programnya ya. Nah, ini merupakan tampilan awal ketika program dijalankan, yang misalnya di sini ngejelasin nama restorannya, kemudian ada pesan makanan atau minuman, lalu manajemen menu, ini untuk khusus pemilik, dan terakhir keluar. Di sini saya udah nyiapin 2 skenario untuk pemesanan dan manajemen menu. Nah, di dalam skenario tersebut ada beberapa case yang udah saya pikirkan. Yang pertama yaitu kan kita masuk ke pesan makanan dan minuman terlebih dahulu ya. Pilih satu. Lalu ini merupakan langkah selanjutnya setelah kita milih satu untuk pesan makanan dan minuman. Di sini terdiri dari beberapa nama makanan dan minuman disertai dengan harga-harganya. Kemudian untuk input pesanan itu format dengan nama menu sampai dengan jumlah, dan ketik selesai untuk berhenti memesan. Di sini kita coba dulu error handlingnya ya. Saya bakal nyoba terlebih dahulu. Contohnya di sini nasi padang, saya tidak menggunakan sama dengan. Lalu setelah itu bakal muncul output kalau misalnya format itu salah, dan untuk yang benar itu menggunakan nama menu sampai dengan jumlah. Lalu saya juga mau nyoba misalnya kita pakai formatnya benar tapi nggak ada di daftar menu. Contohnya nasi kucing sama dengan 2. Nah, bakal muncul output juga kalau misalnya menu nasi kucing itu nggak ada. Lalu bakal terjadi looping lagi ya. Untuk selanjutnya saya mau nyoba pesanan yang valid, misalnya nasi padang sampai dengan 3. Ada output kalau misalnya nasi padang ditambahin ke pesanan. Kemudian saya mau nambahin juga es teh manis sama dengan 2. Lalu nambahin juga es campur sama dengan 1. Selesai. Nah, ini kan karena subtotalnya tuh lebih dari 50.000 dan pesanan ini mencakup 2 pesanan minuman, yang mana misalnya lebih dari 50.000 itu bakal gratis minuman. Jadi mau nambah yang gratis tuh es teh manis atau es campur. Misalnya di sini saya ngisi 3. Tuh ada tulisan kalau misalnya pilihan nggak valid. Jadi kita harus masukin nomor 1 atau nomor 2. Lalu kita lanjut ke es campur misalnya nomor 2. Dan program bakal langsung ngecetak yang mana pesanan tadi lalu ada free es campur. Dan karena ini pembayarannya tuh lebih subtotalnya lebih dari 100.000, bakal diterapi juga diskon 10% seperti itu. Jadi dijelasin juga nih promo yang didapatin tuh beli 1 gratis 1 BOGO ya untuk es campur, dan diskon 10% karena subtotalnya tuh lebih dari 100.000. Dan setelah itu bakal balik lagi looping apakah mau lanjut mesen atau enggak gitu. Oke, untuk selanjutnya kita ke skenario kedua untuk manajemen menu. Sini saya coba ketikkan 2 ya. Nah, di bagian ini tuh program bakal ngasih tahu kalau misalnya menu pengelolaan restoran tuh ada apa aja sih. Yang pertama kan ada tambah menu baru, ubah harga menu, terus hapus menu, dan lihat semua menu. Dan terakhir kembali ke menu utama. Sini saya coba dulu yang nomor 4. Di sini bakal nampilin nama menu apa aja sih yang tersedia di restoran Java Corazon itu, dan tipe minuman atau kategori minumannya apa, disertai sama harga. Lalu bagaimana jika saya mencoba menginputin nggak ada menu lain, menginputin nomor lain gitu yang nggak ada di list. Contohnya kita masukin 5.
Nah, ada tulisan ya, pilihan tidak valid. Masukin angka 0 atau sampai 4. Sekarang saya mau nyoba nambah menu. Di tambah menu ini tuh misalnya saya mau nambahin kerupuk. Lalu kategorinya tuh makanan atau minuman. Misalnya makanan. Dan masukin harganya. Harganya contoh 2.000 ya. Lalu ada tulisan menu kerupuk berhasil ditambahkan. Udah cukup? Karena tidak menambahkan lagi? Tidak. Sekarang kita lihat semua menu lagi. Dan ada nomor 11 yaitu menu kerupuk dengan kategori makanan dan harganya 2.000. Jadi berhasil masuk ke daftar. Sekarang saya mau nyoba lagi ubah harga menu. Di sini saya mau nyoba ubah harga nasi Padang. Nasi Padang. Nah, kalau misalnya nginputin nama menu tuh bakal salah. Jadi kita harus masukin angka yaitu nomor 1 sampai 11. Contoh kan nasi Padang itu ada di nomor 1. Saya masukin nomor 1. Nah, jadi program itu bakal langsung kalau nomor 1 menu yang dipilih yaitu nasi Padang dan disertai sama harganya sekarang berapa. Saya mau naikin misalnya harga jadi 30.000. Lalu di sini ada validasi apakah benar mau ubah harga nasi Padang dari 25.000 ke 30.000 ya atau tidak. Misalnya di sini saya mau nyoba tidak. Itu bakal balik lagi, perubahan dibatalkan. Kita masuk lagi coba. Pilih 1 lalu masukin 30.000. Dan di sini saya coba ketikkan ya. Tuh, ada output harga berhasil diubah. Kita lihat lagi menunya. Dan di sini nasi Padang harganya berubah jadi 30.000. Lalu terakhir di sini saya mau nyoba hapus menu. Lalu saya mau ngehapus nama menu kerupuk yang tadi udah ditambahin ya. Coba saya masukin nomor 11 dan ada validasi lagi. Sebelumnya nginfoin dulu kalau menu yang dihapus itu kerupuk dengan harga 2.000 dan kategori makanan. Jadi ada validasi yakin bakal ngehapus menu kerupuk ini atau enggak. Saya coba masukin ya. Dan menu kerupuk berhasil dihapus. Ada outputnya. Lalu kita masukin lagi ke lihat semua menu. Dan menu kerupuk yang tadi sudah tidak ada. Contoh lain, karena kan tadi saya sebelumnya ngejelasin kalau misalnya ada array yang otomatis kalau misalnya bagian atasnya kosong, yang bawahnya bakal nambah ya. Saya coba menghapus. Di sini saya mau nyoba hapus air mineral di nomor 9 berarti ya. Ya. Kita lihat lagi. Nah, jadi yang tadi air mineralnya tuh di nomor 9 karena sudah terhapus berpindah es campurnya jadi di nomor 9. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba lagi masuk ke pilihan ke 0 yaitu kembali ke menu utama dan bakal kembali lagi ke restoran menu output awal yaitu restoran Java Corazon. Dan jika saya coba keluar lagi, lalu bakal ada output pilihan, ada output sampai jumpa, terima kasih sudah berkunjung. Itu tadi penjelasan source code dan demonstrasi tugas praktikum 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop dari saya. Jadi lewat aplikasi ini tuh saya sudah mengimplementasikan semua indikator penilaian mulai dari penggunaan kelas dan objek, manipulasi array secara dinamis, lalu struktur keputusan bersarang atau nested if, serta for loop dan while loop yang menopang logika kasir maupun manajemen umum. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Lalu saya juga memohon maaf apabila selama menjelaskan terdapat kesalahan kata baik yang tidak disengaja ataupun yang tidak disengaja.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.